record. Sebentar. Lupa yang mana ya. Hari ini kita akan berbicara tentang elektrokardiogram atau EKG yang ada di SKB ya. Mohon maaf masih ribut saja. Ya, mohon maaf ribut. Mudah-mudahan tidak mengurangi. Nanti saya akan menjelaskan tentang poin per poin saja. Tidak akan menjelaskan segitu rincinya karena tujuan kita bukan pelatihan EKG, tapi kita hanya ingin apa saja. Mungkin nanti Anda dituliskan apa yang saya jelaskan saat ini, nanti Anda tuliskan apa saja. Nanti kalau belum yakin atau belum fix terkait dengan soal-soal yang kemungkinan keluar di EKG, maka nanti kita bahas di grup belajar. Kita bahas di grup belajar saja. Nah, kita sambil nunggu beberapa orang ya, Oke, kita mulai. Yang pertama bahwa di EKG, di D3 kemarin, kalau di D3 saya yakin tidak akan ada soal-soal yang aneh-aneh, tetapi mungkin lebih cenderung kepada bagaimana Anda melaksanakan tindakan yang sudah dilakukan. Oke. Nah, ini Anda pun harus memahami lapisan jantung, dan ini filenya nanti akan saya kirim ya. Walaupun Anda tidak jelas ataupun Anda kurang jelas, nanti filenya akan saya kirim kepada Anda supaya Anda bisa membaca dengan sebaik-baiknya. Filenya akan saya kirim dalam bentuk PDF. Oke, ini endometrium, miokardium, dan epikardium. Nah, yang kemungkinan ada di soal uji atau di soal SKB adalah posisi jantung menurut perkusi. Jadi Anda harus jantung, kalau perkusi suaranya apa? Itu catat. Nanti kita cari suara jantung di perkusi suaranya apa? Suara paru perkusi suaranya apa? Kemudian batas jantung, batas bawahnya atau apexnya di mana? Interkosta keberapa? Ada namanya poin maksimum impuls atau ictus cordis, letaknya di mana? Interkosta, mid clavicula itu juga yang harus Anda kuasai karena itu standar saja ya. Kemudian selanjutnya tentang ukurannya sebesar kepalaan orang dewasa ya. Untuk jantung hanya selintas saja terkait dengan anatomi, karena soal-soal kemarin juga muncul yang disebabkan karena patofisiologi, soal-soal patofisiologi muncul. Itu yang saya khawatirkan. Ya. Kemudian, nah di D3 pun mungkin bisa jadi arteri apa yang memperdarahi jantung gitu. Pasti soalnya seperti itu, tidak akan jauh-jauh. Misalnya katup suara jantung S1 itu menutup apa, S2 menutup apa, S3 kenapa, S4 kenapa, itu dicari. Dicatat saja oleh Anda dulu, nanti saya coba catatan dulunya saya perbaiki terkait dengan anatomi dan lain sebagainya. Ini kemudian kalau ini Anda sudah paham lah ya. Nah, yang soal-soal yang seperti ini tidak akan keluar, yang sifatnya teoritis di EKG itu tidak akan keluar. Ya, paling juga misalnya kotak kecil berapa pols itu juga sama saja ya. 0,0 detik kalau ke pinggir itu detik, kalau ke atas pols ya. 1 pol ya kalau ke atas ya. Nah, kemudian segmen-segmen ST dan lain sebagainya ini bisa Anda cek belum sampai dari awal, jadi ada PR, ada QRS dan lain sebagainya. Nah itu yang biasa keluar, yang kemungkinan keluar adalah S-anud, pacemaker jantung itu apa? Mungkin pertanyaannya ke sana nanti lebih banyak. Jadi tidak akan yang sulit-sulit, pacemaker jantung, kemudian
denyutannya berapa, dan lain sebagainya. Itu paling juga yang keluar seperti itu. Ya. Ini tidak akan menjelaskan disuruh dari mulai S anut sampai dengan serabut Purkinje sampai dengan terbentuknya kompleks QRS, itu nggak akan ya, nggak akan dijelaskan. Gampangnya nanti Anda sudah bisa memperkirakan untuk D3 ini paling misalnya ya ini gelombang P menunjukkan depolarisasi atrium, gelombang tak sebenarnya ada kembali lagi repolarisasi atrium ya. Kemudian ada ventricle depolarisasi kompleks QRS, kemudian ventricle repolarisasi gelombang T. Itu saja. Ini catatan ini saja yang Anda harus pahami. Jadi saya ulangi, ini yang harus Anda pahami. Atrium ini selalu dilihat dari gelombang P. Jadi kalau ada kelainan di gelombang P, maka menunjukkan ada kelainan di atrium. Kalau ada kelainan di kompleks QRS dan T, berarti ada kelainan di ventricle. Itu saja. Mudah menghafalnya, gitu ya. Mudah menghafalnya, mudah sekali dalam menghafal. Kemudian ini juga sama. Nah ini kotak-kotaknya dari maksud dengan atria depolarisasi. Di sini kemudian ventricular depolarisasi, kemudian ada ventricular repolarisasi, ventricular repolarisasi. Ini saja gelombang T, ventricular repolarisasi, itu saja. Tidak terlalu ini ya. Ukurannya tadi juga sudah jelaskan, kotak kecil. Satu kotak kecil adalah 1 milimeter ke atas itu milimeter. Ke atas yang satu kotak berarti 5 milimeter volt ya. Kalau horizontal satu kotak kecil 0,04 detik, kalau pinggir detik, kalau ke atas volt ya. 1 detik berarti 1000 milisecond. Kecepatannya adalah 225 mm per detik, sehingga ada muncul rumus 1.500 ya. 1.500. Oke. Kemudian nah ini saja. Nah, ini satu kotak kecil 0,04 dan lain sebagainya. Sadapan ini adalah namanya susah bener ngomong. Segitiga Eindhoven. Eindhoven itu orang Belanda, pemenang Piala Nobel. Dia kelahiran Semarang. Kita tahu bahwa dulu kita bukan dijajah ya, diduduki sama saja oleh Belanda, sehingga orang-orang Belanda itu menjadi menjadi pintar-pintar yang ada di Indonesia dan menemukan segitiga Eindhoven. Eindhoven mengatakan bahwa lead 1 itu harus berasal dari right arm. RA itu right arm. Lengan atas itu negatif di sini, positif sebelah sini, menuju ke left arm ya. Right arm ke left arm itu lead 1. Anda bisa bayangkan kalau ini adalah sebuah jantungnya adalah sebuah objek, maka kalau posisi Anda di sini, Anda bisa melihat bagian atas. Ya. Kemudian gelombang 2 itu dari right arm ke left leg. Left leg itu left leg itu kaki kiri ya. Sama ini juga dengan kaki kiri, ya, dengan kaki kiri. Kemudian, nah ini warna-warna yang mungkin Anda harus dipahami, ada putih, hitam, RA hijau, merah, itu yang harus Anda kuasai. Anda ingatlah, bukan Anda kuasai. Bagaimana kalau pasiennya patah lengannya, ya udah dari right arm itu kan di sini juga bisa, bukan left juga di pangkal paha sebelah sini juga bisa, ya, bukan harus di kaki, tidak, tapi menunjukkan arus listrik dari bawah saja atau dari atas saja. Nah, ini augment itu yang diperkeras atau diperjelas, ya. Nah, augment namanya.
Kemudian, nah ini posisi tadi. Jadi kalau Anda ini jantung, kalau dari read A, dari yang kalau mau lihat sebelah sini kelihatan in the lateral itu kelihatan dari lead 1 kan, lead 1 biar kelihatan APL, P6, P5. Itu kan sebelah sini bayangannya ya. Jadi APR adalah tidak ada, APL itu untuk melihat lateral. Kalau APF interior, APF mana? APF, nah inferior di bawah, bagian bawah. Jadi gitu ya. Tuh, coba perhatikan kalau di sini jantung saya coret-coret. Kalau di sini jantung, mana tuh ya? Nah, kalau di sini jantung, maka yang lead 2, 3, dan APF itu bisa lihat di inferior ke bawah ke sini bisa lihat ya. Itu kalau jantung ya, jantungnya dari bawah kelihatan banget gitu ya. Kemudian mana barusan? Selanjutnya, nah ini harus dikuasai. Ini harus dikuasai oleh Anda urutan bagaimana menentukan urutan ya, urutan. P1 di mana, P2 di mana, setelah P2 tidak ke P3 tetapi ke P4. Begitu dulu ya. P4 di mana, mid clavicula ya, ICS ke-5 itu P4. Jadi Anda harus paham, kalau ini harus paham dan harus Anda kuasai ya. Anda harus paham dan harus Anda kuasai. Ya, tolong yang S1 tolong dulu dong ya. Mungkin jaringan ya terputus-putus. Nah, ini tempat-tempatnya sudah saya, dan kalau yang R ke pinggir saja, ke pinggir, dan ini pemasangan kabel putih, hitam, merah gitu ya yang tentukannya. Tuh, pemasangan 5 kabel tuh. Nah, ini bagaimana cara mengkajinya? Ada ritm itu aritmia atau sinus atau apa ya. Rate-nya berapa, gelombang PM-nya bagaimana, PR interval bagaimana, QRS bagaimana, kompleks QRS bagaimana, segmen ST bagaimana, gelombang T bagaimana, dan gelombang U bagaimana, kita durasi seperti apa. Jadi ada 10 yang harus kita cari. Nah, harus kita cari. Ini gelombang P paling pertama kelihatan selalu positif kecuali di APR ya. Bagaimana kalau tidak negatif ya? Kalau tidak negatif di APR berarti ada terpasang kebalik. Jadi kalau di APR positif berarti kepasang kebalik itu elektrodenya. Itu aja. Jadi kalau pemasangan ini Anda yakin sudah bisa lah ya. Tapi nanti paling tidak nanti kalau misalnya tidak terbalik berarti ada pemasangan yang salah elektroda. Itu saja. Itu intinya gitu aja. Kalau yang kayak gini tidak akan keluar. Berapa kotak itu tidak akan keluar, jangan khawatir. Boleh Anda baca saja. Saya akan menunjukkan apa yang kira-kira saja yang kira-kira keluar. Rangka interpretasinya yang harus Anda kuasai, ritme, rate, aksis, hipertrofi, iskemia, impak. Itu saja yang harus Anda kuasai, cuma segitu. Nah, irama tadi pacemakernya itu dari mulai S anode ya, irama. Jadi irama sinus itu normalnya 60 sampai 100 kali karena dari S anode. Ritmenya reguler. Reguler itu bagaimana caranya? Kita dengan trapping. Trapping itu dari gelombang R pertama ke gelombang R kedua, kemudian tandai pakai kertas, pakai jidar atau pakai jangka. Kemudian pindah dari gelombang R kedua ke ketiga, itu jadi itu aja. Itu trapping namanya atau jebakan ya, namanya jebakan seperti itu. Kemudian, nah ini contoh ini. Kalau heart rate kemungkinan ada, silahkan. Ini kalau trapping itu
Tapping itu gini caranya. Oh, sorry. Mana barusan tuh? Tapping itu gini caranya. Jadi tentukan ini kan R nih. Nggak kelihatan ya kalau pakai biru. Saya coba pakai ini. Ini R nih. R1. Kemudian ini R2. Nah, ini tinggal hitung aja. Dari sini berapa kotak kecil ke sini. Bandingkan dengan dari kotak sini ke sini. Kalau sama, berarti itu namanya reguler. Ya, reguler. Kalau sama, berarti kita ngitung rumusnya, ininya adalah 1.500 untuk heart rate-nya, 1.500 berdibagi jumlah kotak kecil dari R ke R. Itu saja rumusnya. Kenapa? Karena di sini tidak ada yang pas ini, pas garis kotak besar, ya, nggak ada. Jadi hitung aja di sini berapa, tinggal menghitung. Ini misalkan 5, 10, 15, 20 kan, ini 21, kemudian ini 22, 23. Jadi 1.500 dibagi 23 lah ya. Itu kita tinggal menghitungnya berapa, itu saja. Itu sangat mudah. Sangat mudah. Itu untuk irama. Kemudian yang kedua, nah ini bradikardi, contohnya bradikardi. Tetap kita menghitung bradikardi itu dari mulai sini ke sini. Nah, sama enggak dulu dengan di sini ke sini. Sehingga ada yang mengatakan sinus bradikardi, tanda-tandanya sinus cuma bradikardi. Kita ulangi lagi kalau gitu sinus itu apa. Nah, ini irama sinus yang harus Anda kuasai. Paling ini reguler, P norma, gelombang P selalu diikuti kompleks IRS, interval PR norma. Tinggal pertanyaannya kalau interval segini, ini berapa detik? Nah, ini berapa detik? QRS norma, ini berapa kotak kecil? Ya, 12 berarti 3 kotak kecil sampai dengan 5 kotak kecil. Itu mudah Anda bisa Anda juga tanpa tinggal dibaca saja, itu gampang. Nah, ini paling juga pertanyaannya, kalau misalnya ada yang sinus bradikardi terjadi pada orang apa? Atlet, selama tidur, orang yang minum obat beta blocker, ini bradikardi sinusnya ya. Denyutnya kecil. Kemudian ini tachikardi. Tachikardi sama sinusnya, cuma lebih pendek-pendek saja, lebih dari 100. Coba perhatikan di sini ke sini berapa kotak kecil ya. Dari sini ke sini berapa kotak kecil. Itu saja yang Anda harus bandingkan. Jadi rumusnya tetap 1.500 salah. Drawing 1.500 dibagi R ke R. Dibagi R ke R. R ke R rumusnya. Bagaimana kalau misalkan, ini misalnya, ini kan tepat nih dalam satu garis kotak besar dengan garis ujungnya garis kotak besar. Kalau sama seperti ini, rumusnya tinggal ganti menjadi 300 ya, dibagi kotak besar. Kotak besarnya 2, berarti sama dengan 150 kan. Ini sama saja dengan menggunakan rumus ini. 1.500 ininya ada 10. 1.500 bagi 10 juga sama kan. 150. Jadi kalau ingin mempercepat, di sini dari sini ke sini adalah 300, dari sini ke sini 150. Kalau dari sini ke sini ini 75 ya, di sini 75 ya, 75. Berarti kalau di sini antara 75 dan 100 di sini, 100 di sini, berarti kalau ada 100, salah. 100, maka kalau ada di sini berarti antara 100 dan 150. Jadi gitu saja. Standar kok, nggak sulit-sulit amat. Ya. Sinus tachikardi terjadi pada orang ini, demam, hipoksemia, hipovolemia, gagal jantung normal ya. Anda sudah tahu orang yang hipovolemik lebih dari 100. Itu sudah jelas ya. Kemudian
aritmia tapi hanya iramanya yang tidak reguler. Biasanya pada saat respirasi, pada saat inspirasi naik ya, pada expirasi turun. Itu saja. Terjadi pada fetching dan lain sebagainya. Ini contohnya, ini yang aritmia. Perhatikan yang aritmia. Dari sini ke sini, ini berbeda dengan dari sini ke sini. Beda. Bagaimana cara ngitungnya adalah 6 detik. 6 detikan. Hitungnya ada 6 detik ya. 6 detik hitungnya gimana? 6 detik. Ini hitungnya. Berapa jumlah ini dalam 6 detik? Jumlah kompleks kompleks QRS dalam 6 detik. Berapa? Misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Kali berapa? Kali karena 6 detik. 6 detik kan, kalau sementara kita ngitung itu dalam 1 menit, berarti 6 detik kali 10. Berarti ininya adalah 50. Itu aja, tiap 6 detik aja dihitungnya. Kalau untuk aritmia, bukan lagi menggunakan yang 1500 dibagi RR, nggak bisa karena jarak ini beda dengan jarak ini. Ya, itu saja. Nah. Tuh, kemudian yang lainnya heart rate tadi sudah saya jelaskan yang ini ya. Jadi kalau misalnya jatuh, misalnya ini R pertama ya, R. Kemudian di depan kita ada jatuhnya di sini R keduanya. Berarti dari sini ke sini 300. Jatuh di sini antara 150 dengan 300. Jatuh di sini antara 100 dengan 150. Jatuh di sini antara 75 dengan 100. Jatuh di sini antara 760 dengan 75. Itu saja. Ini tabel seperti ini ya, untuk memudahkan Anda, memudahkan supaya cepat. Jadi kalau misalnya dalam gambaran EKG tiba-tiba Anda mendapatkan gambaran EKG di sini R yang kedua di sini, misalnya R yang pertama di sini, misal maka di sini ya udah aja berarti jawabannya antara 150 dengan 300. Pilih aja situ sudah dipersempit ya cara menjawabnya. Kemudian apa lagi? Nah, kayak tadi itu. Loncat-loncat kalau dari sini penjelasannya kan ini. Kalau dari R-nya di sini, kemudian R2 di sini berarti 150 ya 300. Di sini 150, di sini 300, 75, 60, 50. Mudah. Nggak usah dibikin pusing. Ini mudah. Ini mudah sekali. Tidak harus dibikin pusing ya, teman-teman. Ini karena ini mudah. Kecuali nanti lanjutan. Nah, tapi mudah lah, mudah. Tidak akan yang lama-lama ya, tidak akan yang aneh-aneh. Saja. Cara lain tadi sudah saya jelaskan. Cara lain tadi 6 detikan sudah dijelaskan. Ini yang kayak gini aritmia, karena tidak sama maka kita hitung. Kita hitung adalah tadi saya sudah menjelaskan hitungnya berapa kompleks QRS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti 7 kali 6, 7 kali 10, 6 detik kan, 10, berarti 70 heart rate-nya. Itu saja, mudah sekali. Ya, mudah sekali. Kemudian yang lain, aksis. Kalau aksis, gambarannya gini aja lah kalau untuk aksis. Saya nggak akan, aksis segini. Mana barusan? Aksis. Nah, aksis gini. Silahkan Anda menggunakan jempolnya keluarkan dua-duanya, jempolnya keluarkan. Ya. Jempol kanan sebagai lead 1, jempol kiri sebagai APF. Jempol kanan sebagai lead 1, jempol kiri sebagai APF ya. Perhatikan, kalau jempol kanannya positif ke sini, arahnya ke sini, berapapun normalnya, berarti ini positif. Maka jempol Anda ke atas.
Nah, ini positifnya ke bawah, maka berapapun nanti jumlahnya ke bawah, maka APF itu pasti positif ke bawah. Jadi kalau positif, lead 1 di kanan jempol kanan ke atas, lead 2 APF jempol kiri ke atas berarti positif. Kalau jempol mana kursor saya nggak ada. Saya kehilangan kursor. Kemudian kalau jempolnya ini adalah misalnya jempol lead satunya ke sini, lead satunya ke sini berarti negatif, tangan kanan Anda ke bawah. Kalau ininya positif, negatif positif benar, maka RAD. Kalau ininya ke sini, maka kalau ini positif, ini ke negatif, berarti LAD. Gampangnya gini, yang kalau supaya Anda tidak pusing ini. Kalau LAD berarti ada pembengkakan sebelah kiri. Kalau ada RAD berarti ada pembengkakan sebelah kanan. Dah, itu aja. Gampangnya, cari gampang kita. Duh, si Mang gandeng. Gimana lagi? Oke, ini aksis tadi ya. Ini lokasi kemarin ini sudah diberikan. Lihat berdasarkan kalau ada STL pasti di sini dan di sini berarti di lateral ya lateral. Ya, kalau ini inferior, ini septa, ini anterior. Itu tinggal dibaca saja oleh teman-teman dan itu kalau ini harus apa sih bukan dibaca, harus apa. Si lead 1 balanya dengan siapa, lead 2 balanya dengan siapa, itu harus dipahami ya. Kemudian nanti ya, saya ada pertanyaan-pertanyaan nanti. Ya, pertanyaan-pertanyaan nanti lagi ngajar dulu. Hipertrofi yang saya bilang tadi. Ini kalau ini berarti LAD. Contoh nih, coba perhatikan oleh Anda. Ini lead APF. Lead 2. Mana? Lead 2, lead 3, lead APF berarti inferior. Ini saja. Nah, inferior. Nah, kemudian ini vertikal apa? Kemudian yang mana di ini? Nah, ini apa ini? Di sini kalau apa? Ini pembesaran atrium kiri ya. Kalau ada nih seperti S yang dibalik atrium. Pokoknya kalau ada perubahan di gelombang P itu menunjukkan atrium. Ada perubahan di kompleks QRS dengan ST itu di ventricle. Nah, udah aja. Patokannya seperti itu. Patokannya. Apa ini? Oke. Nah, ini contoh, tapi nggak akan ada lah ya kayak gini. Coba perhatikan aja, hanya memperhatikan. Ini panjang ke bawah, ini panjang ke bawah. Berarti lead, perhatikan lead 2. Tadi kan lead 2, kalau enggak lead 1, lead 2 menggunakan untuk apa? Aksis. Lead 2 kita menggunakan lead 2. Lead 2 positif. Lead 2 positif. Mana? Lead 2 positif ini APF positif, negatif, ini negatif. Ini positif, negatif. Lead 1 ya. Lead 2 APF negatif juga. Tuh, lihat. Banyak ke bawah, ini banyak ke bawah. Kemudian temannya lead 3 juga sama. Jadi selalu bersamaan. Lead 2, lead 3 di lead 4. Kayak sekarang gini, lihat. Ini aksisnya lead 1 ke arah banyak ke atas. Ini garis isoelektrik. Mana, ini garis isoelektrik saya belum dapat mana. Sudah benar. Ini garis isoelektrik maksudnya ini.
garis isoelektrik maksudnya dari sini nih. Nah, dari sini ke sini nih, ini garis isoelektrik. Nah, ini pun garis isoelektrik. Nah, ini ST depresi, karena di bawah garis isoelektrik. Perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Ini ada T inverted di sini nih. Ini ada T inverted. Di sini pun ada T inverted. Pasti juga ada di APF. Jadi ini temennya 2, 3 APF itu teman-teman. Itu aja temennya. Kemudian coba silakan, ini kelainannya di mana? Kelainannya di mana? Heart rate-nya berapa? Kelainannya di mana? Heart rate-nya berapa? Udah cukup ada segitu aja itu di ujian Anda itu. Enggak banyak-banyak. Coba mana Dajang jawab nggak? Satu positif. Apaan positif? Nah, di situ ya, tinggal dilihat saja. Nah, tinggal dilihat di sini. Coba perhatikan di sini apa? Nah, perhatikan di sini. Lead 1 positif ke atas. APF banyak ke atas kan. Jadi pasti leadnya itu adalah normal di sini, normal. Aksisnya normal, aksisnya. Normal. Normal. Tapi masalahnya di sini ada ST elevasi. Jadi ST elevasi miokard impact. STEMI. ST E-nya kelewat. ST elevasi miokard impact. Inferior, benar. Pintar tuh Bono, pintar. Ya, Bono pintar, Bono. Ya, sip Bono. Nanti temennya ya kasih tahu ya. Temennya jangan ragu-ragu, minta tolong sama Bono. Nggak apa-apa. Saling berbagi, nggak apa-apa. Impact, nah ini Anda paling hafalkan arteri apa yang memperdarahi jantung. Dah, paling itu soalnya seperti itu. Nggak akan jauh-jauh. Akan ada yang aneh-aneh soal di Anda itu. Ya. Soal untuk itu. Kemudian terjadi ruptur, kenapa? Seperti ini kejadiannya plak ya. Nih, kalau sudah pol seperti ini ada Q-web. Q-web itu kalau misalnya sudah sepertiga, mana? Nah, kalau dianggap Q patologis itu kalau sudah sepertiga gelombang R. Gelombang R kan ini nih, gelombang R ini nih. P, ini P, ini P nih, ini Q-nya ke bawah, ini R. Nah, ini R itu kan normanya dikurang dari sepertiga gelombang R. Kalau ini lebih kan lebih dari sepertiga gelombang R, berarti ini sudah Q patologis. Saja, Q patologis. Singkat saja gitu. Kemudian yang lainnya ini kalau misalnya 24 jam, kalau awalnya kan onsetnya segini durasinya, 40 menit segini. Tapi kalau lambat penanganan itu bisa 24 jam dibiarkan, bisa yang nekrosisnya, yang merah itu nekrosisnya bisa seperti itu. Ini yang injury, yang ST elevasi itu injury. Ya. Yang kalau seperti ini sudah Q patologi kalau sudah seperti ini. Injury ya. ST itu masih iskemi. Nah, ini iskemia. Ya. Di baseline-nya tidak usah ST elevasi. Ada limb lead itu dari mana limb? Limb itu dari mulai 1 yang segitiga itu open aja tuh limb lead itu. 1, 3, 2, APF, APL, APR. Ada prekordia. Prekordia itu yang P1 sampai P6 itu prekordia ya. Itu penyebab ST depresi ini
Penyebabnya obat digitalis. Ya, ST depresi bisa menyebabkan adanya karena obat digitalis. Ini, nah ini infark. Kalau ada Q patologi sudah infark, ini iskemi. Nah, Q patologi, ada T inverted itu menunjukkan ada iskemia. Sama, injury pun hampir sama ya. Injury itu ST elevasi, kemudian infark itu sudah ada Q patologi. Ini saja. Saya yakin itu saja yang harus Anda kuasai, ya, harus Anda kuasai. Tidak kalau yang di EKG gitu ya. Kalau yang lainnya terlalu berat itu yang untuk Anda. Ini ST elevasi saja, ini SKA tanpa ST elevasi itu yang tadi ya, yang tadi. Nah, ini arteri yang terkena LAD lab arteri ya. Lab aksis deviasi. Aduh, ini sirkumpleks yang arterinya ini arteri koroner. Kalau inferior koroner kanan, right ventricle juga koroner kanan. Ini. Terima kasih. Itu saja untuk EKG, Kalau untuk yang lainnya tolong dicek untuk di EKG adalah yang harus di DC shock dan yang tidak boleh di DC shock itu sudah ada di mana? Di materi kunci catatan kan dulu belum saya perbaiki, sebentar saya perbaiki setelah duhur lah, perbaiki, mudah-mudahan nanti setelah Isya bisa saya share kembali materi kunci. Cuman tolong saya runyam nih kalau sudah dengar dibagikan ya, kalau dibagikan ya. Yang kemarin sudah ada ya. Ya sama kalau nanti malam sama ada pembahasan. Ya, pembahasan soal sama, tidak ada perubahan untuk nanti malam. Sama tidak ada perubahan. Nanti kalau kemarin saya hanya mengeluarkan satu, sama saja karena hanya menjelaskan tentang catatan saja. Ada di gelombang-gelombang itu, di materi gelombang untuk catatan Zoom sebelumnya. Kalau enggak di materi umum, cari. Yang ini saya simpan sebentar, saya simpan, tapi nanti aja lah ya. Sudah rekamannya sudah sudah. Yang news sama saja sih sebenarnya. Anda yang dihafalkan adalah Anda harus menghafalkan yang nasional IWS ya, emergency apa W-nya. Ya itu harus Anda kuasai. Yang ada suhunya ya, yang ada urin atau ya. Yang ada urin nanti saya yang nyari yang mana itu saya juga belum, nanti saya coba cek ulang. Tapi Anda pada prinsipnya nanti soalnya saya dibuat di contoh soalnya saya buat di ini. Di kuis saja nanti saya soalnya ya, di kuis hari ini. Tapi tolong dong jangan disebarin. Kalau disebarin saya nggak akan kasih kuis lagi. Nanti siap di ini ya, di kuis saja untuk UES. Supaya Anda lebih mantap lah kalau dijelasin sama-sama saja. Hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.